Mario. Mario udah siap dengan vonis? Siap ya? Berapapun ya? Kalau dapat maksimal gimana dong? Mario, Gimana? Kemarin ketemu papanya Mario, katanya salam dan mendoakan yang terbaik. Sama Mario ya? Ya, Mario. Dendi ini anaknya yang seperti apa menurut Bapak? Di mata Bapak sebagai orang tua, sebagai ayah. Dendi ini di mata saya adalah orang yang punya kemauan. Orang yang jika dia punya kemauan, dia harus mencapainya. Dan dia pernah membuat saya bangga, beberapa kali membuat saya bangga dengan tekad dia. Tapi memang dia mudah ke-distract dengan wanita, dengan emosi, seperti itu. Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Bentuk tolak ukur keadilan buat David itu seberapa lama? Kalau kita dengarkan kan sebenarnya pasal yang diancamkan memang maksimal 12 tahun. Untuk Shane juga sudah maksimal 5 tahun. Apa tolak ukurnya? Cacat mental juga sih. Selamat malam, saya Christian Gereja. Anda menyaksikan obrolan malam. Mario Dandi divonis maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun dengan kewajiban untuk membayar restitusi 25 miliar untuk keluarga David Ozora. Apakah ini merupakan bentuk keadilan atau sudah terpenuhikah keadilan untuk David dan keluarganya? Saya mengikuti persidangan Mario Dandi, Shane Lucas, dan tentunya bertemu dengan keluarga David Ozora yang juga turut menyaksikan dan mendengarkan langsung vonis majelis hakim yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sehari sebelumnya saya menemui ayah Mario Dandi, Rafael Alun, untuk bertanya bagaimana atau apa harapannya terhadap anaknya yang membuatnya menghadapi semua ini. Ia juga tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Berikut cuplikan wawancara saya dengan sejumlah narasumber yang kami kumpulkan dalam beberapa hari ini. Berikut ini. Pak Jonathan, tadi sudah kita dengarkan 2 terdakwa itu maksimal ancaman hukumannya. Jadi gimana dulu nih tanggapan dari keluarga? Kami ketika dari pledoi sampai ke sini memang cuma satu, bahwa berharap nanti vonisnya adalah sesuai dengan tuntutan. Karena memang sudah tidak ada lagi yang lebih berat dari hukuman tersebut secara undang-undang, walaupun dari hati kecil kami tentu saja nggak pernah bisa adil kalau dia nggak merasakan seperti yang David rasakan. Tapi kami apresiasi bahwa akhirnya pada hari ini putusannya adalah maksimal sesuai dengan harapan kami. Kami apresiasi hakim yang memvonis Shane maksimal 100% ya. Kemudian Mario Dandi juga 100%. Terus terkait restitusi, itu kan kemarin kita dorong supaya untuk menambah hukuman karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak pernah merasa ini adil seberat apapun karena cuma 12 tahun. Sedangkan anak saya Sepanjang hidupnya akan mengalami kemunduran. Nah, terkait vonisnya tadi juga kami apresiasi karena tetap dibuka peluang untuk melanjutkan mungkin ke perbuatan melawan hukum, perdata. Itu yang cukup membuat kami juga optimis bahwa penegakan hukum ketika dikawal seperti ini bisa membuat kita sedikit lega.
Jadi ada pertimbangan dari keluarga bersama tim pengacara untuk melakukan perlawanan hukum selain pidana ke perdata ya, Pak Jonathan ya? Oh iya, tentu saja. Karena kan kalau kita mau PMH kan nunggu ini inkrah ya. Nunggu ini inkrah dan kami sudah diskusi sama Melisa dari awal bahwa kita akan kejar terus sampai mentok sampai maksimal. Keadilan untuk Maksimal David. keadilan ini akan kita perjuangkan terus. Bentuk tolak ukur keadilan buat David itu seberapa lama? Kalau kita dengarkan kan sebenarnya pasal yang diancamkan memang maksimal 12 tahun. Untuk Shane juga sudah maksimal 5 tahun. Apa tolak ukurnya? Cacat mental juga sih. Itu baru adil kalau menurut saya secara subjektif ya. Tapi banyak yang pendapat-pendapat yang ya gimana ya, namanya korban tuh bagaimanapun juga pada akhirnya tetap disuruh makan hati ya, menerima udah diterima aja walaupun hati kecil ya nggak akan pernah bisa menerima ya, kecuali seperti yang tadi saya sampaikan ya, dia koma baru saya lega. Itulah kenapa kita akan kejar terus sampai kapanpun. Jadi kalau dihitung mau sampai kapan, ya mungkin saya bisa jawab ya sampai saya juga bisa tahu kapan David bisa sembuh. Jadi sama-sama nggak ketahuan sampai kapan. Jadi yang bisa kita lakukan ya ikhtiar semaksimal mungkin. Saat ini kondisi secara medis David sendiri ada tadi disebut belum tahu kapan bisa sembuh. Gimana penjelasannya? Kalau dari asesmen psikologi dan hasil dari rumah sakit itu kan sudah disampaikan terus di persidangan ya, bahwa kondisinya amnesia dan lain-lain. Tetapi kalau awam melihatnya adalah David ini mengalami kemunduran mental dan kemunduran kecerdasan. IQ, EQ, sama satunya lagi usia emosional sosial. Menurun drastis, karena ya kalau pakai angka yang paling gampang yang usia emosional sosial. Jadi usia David 17 tahun, tetapi dia setara dengan anak berusia 5 tahun 8 bulan. Kalau sekarang itu kelihatannya dari misalnya sikap apa gitu, udah mulai kelihatan ya Pak Jonathan? Kalau kasat mata ya mungkin Mbak tiba-tiba pas ngobrol sama David tiba-tiba dikatain, dipukul. Bercandanya. Bercandanya begitu. Jadi mungkin bisa dibayangkan anak usia 17 tahun, tetapi isi kepalanya anak umur 5 tahun 8 bulan. Gitu. Jadi dia tidak bisa mendeteksi bahaya untuk dirinya, makanya dia pernah jatuh sampai harus dioperasi lagi kakinya gitu. Kemudian dia ketika bercanda, kalau kita yang bercanda kan nonjok kita bisa nakar gitu ya kekuatan powernya, tapi kalau David nggak bercanda ya sekenceng-kencengnya, itu yang hilang. Kita bisa bayangkan kira-kira berapa lama dia mampu untuk masuk ke dalam lingkungan formal, ke dalam lingkungan pekerjaan mungkin ke depannya, karena dia dalam usia produktif. Saat ini memang dia sudah bersekolah ya Jo, tapi ini sekolah yang memang memahami kondisi ini, yang sudah berkomitmen tinggi. Jadi untuk ini keluar dari sekolah biasanya yang buat anak-anak biasa, ini sekarang masuk ke sekolah khusus? Enggak, masih. Sekolahnya masih tetap, tetapi pihak sekolah yang memberikan komitmen akan memperlakukan dengan khusus. Karena kalau dia tiba-tiba dipindah sekolah yang sesuai dengan ininya malah tidak dianjurkan gitu. Jadi dia harus pelan-pelan diajarkan bagaimana bersosialisasi, bagaimana tahu aturan, karena gurunya sering dimaki-maki ya. Sekarang Ya, evaluasinya kalau gitu sebel, ya? kalau kita nih sebel nih, ada pelajaran susah, kita sebel, kita diem dong. Dalam hati paling kan. Kalau Wah, ini nyebelin. diekspresikan? Kalau ini semua yang ada di dalam pikirannya langsung tersampaikan. Berarti balik lagi kayak anak kecil dong ya? Iya, 5 tahun 8 bulan tepatnya. Usianya, itu secara medis ada hitungannya? Psikologi, ada hitungannya, ada asesmen yang memang ada indeksnya kan di situ. Ketika memenuhi ini berarti berapa tahun memenuhi ini. Nah, dia masih di 5,8. Jadi surat yang Tadi saya lihat di persidangan sempat sebenarnya jaksa mau menunjukkan ada surat hasil tes psikologi. Ya. Tapi kenapa mau jelang sidang sampai hakim bilang ini udah ada catatan tulisan amar putusan? memang yang kita cukup kecewakan ya, sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah dilakukan asesmen psikologis, tapi memang agak terlambat dilakukan asesmen psikologis karena fisik David kan belum kuat waktu itu. Jadi berbulan-bulan memang dia fokus ke fisik dulu, ke motorik dulu. Nah, sehingga dari PPA pun jadi terlambat untuk memberikan berkas itu, dan kita juga baru tahu beberapa hari yang lalu ternyata berkas hasil psikologis dikirim ke Polres Jaksel dan kita tidak diinformasikan.
Kita juga bingung, akhirnya dari Polres Jaksa kirim lagi ke Polda, dari Polda kirim lagi ke Jaksa. Nah itu yang membuat jadinya terlambat. Tetapi tadi Terlambat diterima ya? terlambat diterima, sehingga dalam hukum acaranya ya seperti tadi kita saksikan. Cuma agak aneh sebenarnya, karena tadi mengingat yang menolak adanya update berkas kesehatan David ini adalah kuasa hukum Shane. Kalau kita ingat-ingat dalam persidangan yang lalu, yang paling ngotot minta update kesehatan David itu siapa? Itu adalah mereka, tapi sekarang mereka yang menolak gitu. Setidak-tidaknya kalau mereka memang pengen tahu kondisinya David, karena selama ini mereka pakai alasan meminta keringanan dengan kondisi David yang mereka lihat kasat mata sudah membaik. Tapi begitu disodorkan surat yang mereka yang paling pertama nolak, itu kita agak tanda tanya. Tetapi tidak apa-apa. Kami tadi sampaikan juga kepada jaksa penuntut umum, nanti akan diserahkan dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa tadi? Upaya banding ya? Proses banding gitu. Jadi secara pidana akan melakukan banding jaksa, secara perdata juga akan dilakukan perlawanan hukum secara paralel. Iya, tentu nanti kita akan diskusikan lebih komprehensif ya dengan teman-teman tim hukum, orang tua, keluarga. Yang pasti hari ini memang yang seperti yang Ayah David sampaikan, kami mengapresiasi putusan hari ini sangat detail, sangat konkret, membahas bagaimana perlakuannya, bagaimana dia diperberat karena perbuatannya memang sungguh keji sekali gitu. Bahkan tidak lagi ada peringanan apapun. Vonis hakim Ya, mengatakan demikian. ini membuat kami melihat wah ini luar biasa putusannya. Meskipun ada beberapa catatan, kami melihat tadi hakim, kami memahami ketika restitusi, hakim memiliki hitungan sendiri. Meskipun sebenarnya kita kan sudah ada lembaga yang memiliki legitimasi untuk menghitungkan gitu. Nanti kita akan minta jaksa komunikasi atau koordinasi dengan LPSK terkait itu. Tetapi apapun itu kami melihat hakim punya niatan bahwa jangan sampai diganti dengan pidana penjara restitusi ini mengganggu hak-hak ke depannya. Meskipun memang kalau ditanya orang tua David, Tadi kalau maunya bisa, yang hukumannya dia lebih pengen hukumannya diperberat gitu. Bahkan dari awal kalau ditanya Jo sendiri, Jo tidak berminat di restitusi. Tetapi lagi-lagi kami yakinkan kejaksaan, yakinkan LPSK, KPAI menyampaikan bahwa restitusi itu adalah hak David. Saya sampaikan ini bukan hak lu Jo, ini hak David. Nah makanya sampai kapan kita perjuangkan kalau kita melihat kondisi David hari ini itu ancur-ancuran dan kami memandang masih butuh pendampingan khusus untuk David. Jadi sampai kapan kita akan memperjuangkan ini seperti yang Jo sampaikan ya sampai kondisi David kita lihat sudah kembali pulih. Gitu. Jadi ini hanya bagian dari perjalanan yang mungkin lebih panjang lagi, Pak Jo. Pastilah, udah jelas karena memang ini tahap awal. Jadi kita kan nyari initial step-nya dulu nih. Seberapa sih langkah yang bisa kita jadiin pijakan tuh seberapa sih? Dan ternyata hari ini langkah untuk kebijakan tersebut cukup menggembirakan ya buat kami karena benar-benar sesuai antara tuntutan dengan vonis. Jadi dari situ kita akan melangkah. Pak Jo, saya kemarin tepatnya bertemu dengan ayah Mario. Saya tanya lagi apa yang bisa disampaikan, apa ada yang mau disampaikan kepada pihak keluarga David dan katanya mohon ampun. Itu yang disampaikan. Sikap keluarga saya tahu sudah mengatakan mengampuni dan membiarkan proses hukum, tapi adakah perubahan perasaan setelah vonis hakim tadi dibacakan? Ya, itu sama aja Mbak. Kalau saya itu yang menjadi penjuru saya untuk bersikap itu hanya kondisi anak saya aja. Ketika anak saya sampai saat ini masih banyak sekali yang harus dia perjuangkan ya, apakah saya sempat untuk mengampuni orang dan lain-lain, saya pikir itu habis-habisin waktu. Karena urusan ampun mengampuni itu kan tergantung urusan dia sama Tuhan. Kalau saya ya subjektif, saya memang nggak pernah bisa mengampuni. Tapi Dan terbayang Mbak juga pasti sama kalau ngalamin hal kayak saya. Gitu. Tapi terbayang perjalanan ke depan tentu akan menguras energi, menguras Pasti. fokus, selain mengurus David, tapi juga mengurusi proses hukum secara paralel mungkin pidana dan perdata. Iya. Tapi keluarga tidak akan berhenti untuk mencari keadilan buat David. Ya, dukungan teman-teman lah ini. Kalau kesini nggak ada teman-teman juga capek juga ya. Teriak-teriak sendiri, nggak ada yang mengamplifikasi ke masyarakat umum ini. Dan kasus ini berawal juga dari netizen yang buka. Betul. Luar biasa ya. Betul. Kita ucapkan terima kasih banget ke seluruh warganet, netizen, mama-mama online David yang saya tidak melihat mereka surut sedikit pun. Itu yang kadang-kadang pas kita agak mundur ada aneh-aneh di perjalanan ya.
Kita jadi semangat lagi karena mereka setiap hari mengingatkan kita bahwa yang dilakukan terhadap David ini memang tidak manusiawi. Akhirnya kita semangat lagi. Gitu. Terakhir, proses hukum atau upaya hukum lanjutan itu biasanya ada dua kemungkinan, bisa tetap meneguhkan putusan dari pengadilan tingkat pertama atau bisa jadi lebih ringan. Bisa jadi lebih ringan, membuka kemungkinan itu. Bisa lebih berat juga. Bisa lebih berat juga. Terutama mungkin permohonan kita waktu pas di rapor merah itu kan udah disampaikan oleh Mas Jo sendiri bahwa ada beberapa permohonan dari pihak keluarga. Yang pertama itu terkait dengan restitusi sesuai dengan LPSK. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka sesuai dengan tuntutan jaksa begitu kan, diganti dengan penjara. Cuma permohonannya dari pihak keluarga itu ditambahkan jika sebelumnya harta-hartanya itu disita, dirampas termasuk mobil Rubicon oleh negara, kita di dalam buku tersebut, buku ini kita memohon supaya itu dilelang untuk kepentingan anak korban, dan alhamdulillah itu Tadi di amar putusan disampaikan dikabulkan. Tapi ada juga yang masih sampai hari ini belum dikabulkan. Apa itu? Terkait dengan pencabutan hak-hak remisi PB yang mungkin akan didapatkan oleh pihak pelaku begitu. Jadi 12 tahun itu bisa jadi dia tidak akan menjalani selama 12 tahun karena ada remisi, ada PB, dan mungkin hanya bisa menjalani setengahnya. Misalnya ya. Iya. Mungkin hanya sampai sekitar 5 sampai 6 tahun dia menjalani. Nah, oleh karenanya kita minta sesuai dengan ketentuan pasal 10 di KUHP bahwa kalau dia nggak bisa bayar restitusi, diganti dengan penjara, sebelumnya juga disita dulu hartanya, sama seperti Rubicon. Ini kan baru yang ketahuan Rubicon nih, harta-harta yang lain belum ketahuan. Harusnya dirampas dulu, begitu kan keinginan kita. Baru kemudian dilelang, karena agak bertentangan ini putusan hakim di satu sisi ya. Di satu sisi mengapresiasi, kita apresiasi, satu sisi lain agak bertentangan. Bertentangannya apa? Dia akan membayarkan kalau di kemudian hari dia mampu. Iya, tapi kan dia selama ke depan di penjara gitu kan. Sedangkan kebutuhan anak korban kan mungkin sewaktu-waktu bisa ada. Oleh karenanya menurut kami harusnya dirampas dulu hartanya untuk ada upaya paksa begitu, sehingga kemudian dipergunakan untuk membayar biaya restitusi. Kalau tidak cukup baru diganti dengan pidana penjara atau pencabutan hak-hak tertentu begitu. Baik. Itu sih tambahan kita. Terakhir, Pak Jo tadi disebutkan oleh hakim, kalau cerita hakim atau di amar putusan hakim menyebutkan bahwa Adinda David mengalami amnesia, dia tidak tahu dan tidak ingat kejadiannya. Sampai sekarang nggak tahu. Proses hukum ini juga nggak tahu. Kalau proses hukum tahu, dia nanya ini kenapa. Tetapi pas kejadian seperti yang dijelaskan Dokter Tatang itu memang skip. Ada istilahnya saya lupa. Tetapi Dokter Tatang waktu itu menjelaskan ini sama seperti orang yang kecelakaan berat. Yang tiba-tiba dia ingatnya cuman, loh kok aku di rumah sakit kenapa ya? Jadi pas kejadian itu memang skip. Dan itu menurut kami cukup mengembirakan ya, dia tidak perlu harus mengingat trauma itu ya. Trauma yang sedemikian gitu. Tapi mampu memahami bahwa ada proses hukum ini, ada yang namanya Mario, kadang tahu, kadang enggak, kadang ngaco. Jadi ya kayak bocah, Mbak. Nanti kapan-kapan kalau bisa deh. Cuman saya khawatir kalau diwawancarai nanti Mbak malah dimaki-maki. Kondisinya sudah lebih baik, semoga kita harapkan kalau fisik nanti. sih udah ini ya 95% kali. Udah tinggal miring. Ini mentalnya yang mental dan kognisi. Itu yang terus kita lakukan terapi terus. Oke. Pak Jo, Mbak Meli, kami ucapkan terima kasih sudah mau kami wawancara. Nanti ada upaya hukum selanjutnya yang terbaik harapannya, dan terutama kondisi David juga semoga semakin baik. Terima kasih ya Pak Jo. Thank you Mbak Melisa. Thank you ya. Thank you ya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, mengatakan akan mengejar keadilan untuk anaknya sampai kapanpun. Ia pun tidak tahu keadilan itu sampai kapan bisa dikejar karena ia masih menunggu bagaimana kondisi putranya bisa membaik. Di pengadilan atau di buka sidang, Mario Dandi mengatakan masih pikir-pikir. Nah, saya ajak Anda ngobrol, kita jeda dulu. Saya akan ajak Anda ngobrol salah satunya dengan pengacara Mario Dandi untuk bertanya apakah ada perlawanan hukum berikutnya akan dilakukan oleh terdakwa yang sudah divonis di pengadilan tingkat pertama 12 tahun penjara dengan nilai restitusi 25 miliar rupiah. Kita juga bahas mengenai restitusi. Sesaat lagi di Obrolan Malam.